Kita kehadiran produser dari Kamensi Pictures, Tia Hasibuan. Hai. Terima kasih sudah hadir, Tia. Terima kasih sudah mengundang. Tia lagi sibuk apa nih? Udah beres syuting kan? Udah beres syuting satu film, tapi lagi persiapan film berikutnya. Ini di catatan gue bahkan film pertama 2005, tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Bener gak sih? Atau film lebih lama lagi? Jadi di tahun 2000 itu memang sempat ngirim CV ke beberapa perusahaan, sempat ada beberapa yang manggil. Nah, salah satunya adalah rumah produksi Kaliana Shira Film. Dan akhirnya the story berlanjut, ya udah dari project ke project freelance terus-terusan. Betul. Habis itu akhirnya memutuskan untuk buka rumah produksi bareng sama Bang Joko. Sama satu lagi ada namanya Yuliana Balfas. Dia produser, lebih banyak ngerjain iklan. Ini cikal bakal Kamensi sebenarnya ya? Ya. Bisa dibilang ya? Sebenarnya. Lalu kapan akhirnya memilih kita gantilah jadi Kamensi? Awalnya kapan tuh? Jadi kita tuh suka bercanda lo-fi flicks, lo-fi, low finance. Terus makin kesini kita makin ngerasa kok job-job kita budgetnya makin kecil ini ya. Kok kita makin nyusruk kayak gitu. Apa karena nama, apa karena Itu apa? benar-benar ditutup ya? Tutup, kita close. Benar-benar kita close, kita memutuskan untuk memulai hidup baru. Oke. Dengan nama yang baru juga. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini kita spesial di episode 185. Kehadiran seorang bintang tamu perempuan, produser Kita dari... jarang loh ya. Iya, udah berapa episode lagi semua udah lama tuh. betul. Akhirnya makanya gue bilang spesial tadi, Mas. Sangat spesial. Kita kehadiran produser dari Kamensi Pictures, Tia Hasibuan. Hai. Terima kasih sudah hadir, Tia. Terima kasih sudah mengundang. Dip, gue biasa panggil Tia itu Hasian. Hasian itu kalau dalam bahasa Batu itu kesayangan. Betul. Karena kebetulan kami dari Sumatera Utara. Dari 185 episode ini gue ingat ada 2 orang, berarti ada satu lagi yang lo panggil juga Hasian. Siapa? Tasya. Nah, Hasian juga. Berarti lo panggil Hasian lagi. Oh, ada 2 jadi Hasianmu. Iya. Ada 2, tapi ini udah lebih lama. Udah kenal lama. Ini baru 2. Nanti kita kalau ada ketemu Hasian lagi yang di episode ini udah 2 orang aja udah cukup lagi. ya, jangan ditambah-tambah. Udah ditambah-tambah lagi. Tapi kan nggak mungkin Hasian kesingkatan dari Hasibuan kan, nggak mungkin itu kan. Cuma dikeluarin tinggal bunya doang kan. Tia lagi sibuk apa nih? Udah beres syuting kan? Udah beres syuting satu film, tapi lagi persiapan film berikutnya. Gila, PH-nya nggak sih, nggak berhenti produktif banget. Cicilan kita banyak. Bagus. Tiap bulan kan ya. Jadi sebenarnya Tia itu juga kalau kita orang-orang film itu tahu Tia itu juga dia itu udah cukup lama di industri film. Setuju, betul. Iya loh, kalau misalkan kalau kita teman-teman ya, kalau teman-teman yang memang udah cukup lama di industri film, jadi memang dia nggak serta merta jadi produser. Jam terbangnya udah tinggi loh. Betul. Kalau misalnya kalau lihat ya, nah itu nanti mungkin dia bisa cerita tuh. Di list gue aja tuh dari udah 20-an film dari film pertama. Oh wow, dari tahun 1964. Betul. Itu panjang banget tuh. Iya loh, lebih panjang lu pada punya gue. Bahkan film G30SS 1965 loh itu. Ini kok 64 loh. Ini di catatan gue bahkan film pertama 2005, tapi gue nggak tahu bener apa enggak. Bener gak sih? Atau film lebih lama lagi? Terlibat di film. Iya. Terlibat di film itu pertama kali tahun 2000. Apa tuh, film Cabaukan. Oh, oke. Lebih lama lagi. Salah catatannya. Tuh. Saya di Cabaukan ngapain waktu itu? Itu film pertama. Itu film pertama. Sebagai? Jadi waktu itu tuh ceritanya adalah sebenarnya dari dulu tuh nggak pernah kepikiran kerja di film. Cuman waktu kuliah tuh sempat ngambil extension. Kuliahnya kan malam. Seminggu kuliah tuh mulai ngerasa bosan. Karena siangnya nggak ngapa-ngapain. Baru seminggu loh itu. Lu baru seminggu kuliah udah bosan loh. Ya karena seminggu lumayan loh untuk anak di umur segitu, siang hari nggak ada kegiatan apa-apa, mau main ke mall tapi uang terbatas. Akhirnya memutuskan untuk nyari kerja. Side job. Ya kurang lebih kayak gitulah ya. Betul. Jadi di tahun 2000 itu memang sempat ngirim CV ke beberapa perusahaan, sempat ada beberapa yang manggil. Nah salah satunya adalah rumah produksi Kaliana Shira Film. Selain rumah produksi lu ngelamar kemana Ti? Ada bank, ada kafe. Nah, yang gue pengen nanya nih Hasian, kenapa kamu kirim ke lamaran kerja ke rumah produksi? Emang pas buka lowongan? Gitu lagi buka lowongan. Cuma gitu aja. Sebagai apa waktu itu? Ingat gak? Mereka nyarinya nggak ada, cuman mencari. Pokoknya nyari orang untuk in house di
perusahaan. Dan itu hitungannya pekerjaan pertama lu? Enggak, sebelumnya udah pernah kerja. Sebentar ya, gue penasaran. Kalau zaman 2000 itu dapatin info pekerjaan itu lewat apa? Koran atau apa? Koran dong. Iya kan? Maksud Itu lu lagi kuliah kan berarti? Kuliah, lagi kuliah. Koran, zaman itu masih koran di beli koran, ya kan? Terus lihat iklan-iklan yang kotak-kotak kecil itu. Koran apa sih Kak? Nggak tahu sih. Cari aja di internet ya, definisi koran itu apa. Oke. Oh ini dari koran, oke. Dari koran. Jadi udah dipanggil, kebetulan interviewnya itu langsung sama Teh Nia Dinata sama Bunda Afi Syamara. Waktu itu emang mereka berdua tuh yang punya. Tapi waktu itu lu masih belum tahu dong Bunda itu siapa, Tania itu siapa dong? Gak tahu karena kan waktu itu mereka juga film pertamanya kaliannya juga Cabau kan dan belum keluar. Betul. Gitu. Pas ditanya juga lo pengen kerja di film, nggak tahu sih sebenarnya. Ya masih muda belia ya. Saya belum tahu saya mau jadi apa. Tapi yang jelas saya pengen belajar. Ditanya tahu apa tentang filmmaking, nggak tahu apa-apa. No. Makanya agak kaget juga ketika sore atau besokannya gitu ditelepon, keterima ya, bisa langsung mulai kerja nggak? Oh ya udahlah, sikat. Gitu. Tapi belum tahu juga job desk-nya apa. Pas interview juga tekniknya nggak bilang kamu nanti akan bantu di mana gitu. Ngapain? Pokoknya apa gitu? Enggak. Dia cuma menceritakan kita sedang lagi akan mau produksi. Belum sedang produksi jalan, karena mereka udah selesai syuting. Jadi pada saat aku dipanggil tuh mereka lagi post, lagi ngedit. Paling dia menceritakan itu aja. Jadi di editing tuh ada apa aja yang harus dikerjakan sampai filmnya rilis. Nah kan lu dipanggil tuh, keterima. Kerjaan pertama apa? Kerjaan pertama tuh kalau nggak salah menginterview para head of department sama pemain-pemain, terus disuruh bikin artikel. Kalau menginterview dalam hal untuk kebutuhan promo. Terus yang nulis artikelnya siapa, kamu? Aku. Mungkin karena kan background aku kuliah 2 kali. Yang pertama tuh public relations, yang kedua komunikasi massa. Relate sih, Dip. Yang pas pertama lu nggak relate banget. Gitu kan pas di interview ditanya tentang filmmaking, nggak ngerti apa-apa nih si Dong-Dong. Kayaknya kalau ngelihat dari backgroundnya dia lebih bisa itu ya. Jadi itu pekerjaan pertama. Kuliah pertama lu tuh public relations. Selesai nggak tapi? Selesai dong. Dua-duanya selesai. Udah selesai kuliah lu mau lanjut lagi lu bener-bener emang ya? Enggak, karena waktu lagi itu di umur segitu kan masih ambi-ambinya ya. Ketika lulus kuliah, aku ngerasa kayaknya kemampuan gue menulis dan public speaking tuh masih kurang banget gitu. Kayaknya harus belajar lagi. Kasian apa yang gue nanya. Pas lu interview mereka itu kan head sama pemain kan tinggi ya. Nah, itu lu dibekalin nggak kayak semacam guidance atau apa? Kira-kira nanyanya seperti ini kayak gitu? Enggak. Jadi terserah lu aja. Terserah. Jadi briefnya cuma kita mau bikin website atau apa ya lupa waktu dulu. Tolong interview si A B C D E F G. Terus gimana caranya lu bisa ini mereka? Kasih jadwal tanggal segini jam segini interview dia. Terus pertanyaan-pertanyaannya lu cari sendiri, lu ini bikin sendiri. Waktu lagi itu sih kayaknya kebanyakan interviewnya by phone ya. Karena mereka juga lagi entah ada di mana kan. Belum handphone lagi zaman dulu kan. Belum, dulu masih DOS loh, yang kalau misalnya kita email masih hotmail. Internet tuh masih kayak masih lama. Betul. Telkomnet instan itu kayaknya zaman dulu. Handphone tuh masih polifoni, gamesnya masih Snake. Tua ya. Saya juga dengar kata kakak-kakak saya. Ini rambut emang dicat putih ya. Betul, emang saya ikuti tren ya. Ngeliat. Wah, no comment ya. No comment ya. Karena memang ada daerah itu. jadi begitu lu udah interview terus lu rangkum dalam bentuk tulisan kayak gitu. Yang paling lu inget dari semua yang interview siapa yang paling lu inget ya lu interview? Aktor atau krunya yang berkesan atau gitu. Pas di interview kayak ini siapa sih? Berkesannya bisa arti kayak gitu loh. Jujur lupa sih. Bro, 24 tahun yang lalu. Itu aku masih 2 tahun. Iya loh, Dip. Sekarang aku 26. Iya, bener. Baru lahir gue juga. Jenius banget 2 tahun udah bisa interview orang. Nah, setelah itu, Teteh ngasih kerjaan apa lagi? Teteh itu maksudnya Tenia ya, teman-teman ya. Iya. Abis itu kayaknya lebih banyak urusan pose sih. Di situ lah lo belajar. Lu belajar pose di sana berarti. Itu belum digital ya 2000 dong. Masih seluloid kan. Jadi emang kerjaannya tuh dulu selalu kemanapun juga pasti bawa buku catatan.
setiap dikasih kerjaan catat aja dulu karena apa kerjaannya apa juga sebenarnya nggak ngerti. Nanti biasanya pas makan siang kan semuanya pada ngumpul tuh, baru deh. Nah, tadi disuruh ini apa ya? Gue harus nelfon siapa ya? Yang gue mau nanya itu adalah gini, Hasian. Udah selesai kan pasti gala premier diundang dong. Ada gala premier kan dulu? Cabokan ada, gue datang dia. Gue datang itu di Jakarta Teater, zaman Jakarta Teater masih yang. Nah, zaman itu gue masih kerja di IP. Gue diundang, gue happy banget. Saya masih kuliah nih, itu gue pertama kali ya datang gala premier dalam seumur hidup gue. Nah, maksud gue pas lu datang nih Hasian, lu kan pasti diundang kan, part of itulah tim produksi gitu kan. Bukan diundang, saya yang mengirim undangan. Kau mengirim undangan, tapi kau nonton di sana kan? Nonton. Waktu lu nonton itu, maksudnya perasaan lu itu seperti apa? Maksudnya waktu lu nonton itu ngerasa kayaknya ini memang dunia gue deh. Kayaknya ini itu ya, maksudnya akan jadi hidup gue di dunia film. Ada nggak rasa kayak gitu Hasian pas lu selesai nonton film Cabokan? Ada banget, apalagi ketika filmnya selesai terus rolling title ada nama. Walaupun anak pos ya, anak pos kan namanya di belakang. Cuman melihat ada nama kita di layar tuh kayak agak getar sedikit ya kan. Apalagi yang pertama kali. Jadi udah ngerasa lah ya ini kayaknya dunia gue nih kayaknya. Betul, gitu ya. Walaupun pada saat Cabokan itu rilis, jujur masih agak blanky sih sebenarnya proses filmmaking itu seperti apa. Tapi malah jadi makin penasaran. Itu ending di bagian nama lagunya udah mau habis tuh. Warna tuh lagu terakhir tuh pasti. Waktu kan menjawab kan. Waktu kan menjawab tuh. Betul. Iya betul. Kalau nggak salah saya tadi cuman browsing. Iya, fenomenal tuh lagu. Gue inget lagi tuh soundtracknya. Abis itu ngapain tuh? Akhirnya udah lanjut di Kaliana untuk project selanjutnya atau? Iya, jadi aku tuh in house dari tahun 2000 sampai 2005. Lama loh tuh? 5 tahun. 5 tahun, lama, cukup lama itu. Quickie Express berarti sempet ya? Sempat. Arisan dulu. Urutannya apa sih habis Cabokan? Cabokan, Biola Tak Berdawai, Arisan yang pertama. Janji Joni. Nah, selesai syuting Janji Joni, aku cabut. Resign, mau nyoba peruntungan jadi freelance. Nah, jadi setelah Cabokan itu kerjaan lu selanjutnya di bagian apa? Masih di post pro atau udah di produksi atau di mana? Waktu semplak menclok tuh, karena waktu itu juga selain bikin film panjang, ada project-project lain juga kan, ada bikin film pendek, ada dokumenter. Jadi emang sempat post sudah pasti, sempat jadi anak lokasi, sempat jadi wardrobe, makeup. Sempat jadi continuity report. Jadi emang menclok aja. Which is waktu lagi itu ya karena masih semangat dan masih haus ilmu. Lu hajar semuanya, lu jabanin semuanya. Hajar aja walaupun setiap sama teteh di, "Ti, lu jadi ini ya?" "Oke, Teh." Apa tuh ya? Nggak tahu nih. Jadi teteh tuh nggak ngasih tahu lu jadi ini kerjanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 enggak? Jadi silakan cari sendiri. Nah, kalau lu mentok lu ketemu siapa? Misalkan lu cari sendiri terus mentok, kan pasti lu harus bertanya atau berdiskusi kan kayak gitu, atau mengkonfirmasi lah, kurang lebih seperti itu ya. Lu ke siapa kalau kayak gitu? Tergantung pas project itu sih, maksudnya aku lagi ditugaskan jadi apa, kayak misalnya waktu Biola Tak Berdawai itu tiba-tiba langsung "Ti, lo jadi post produsernya ya." Dari langsung gue banget ya, langsung post produser gitu. Pada waktu itu tuh DP-nya almarhum Pak Haji. Haji Jerman. Haji Jerman minta praja. Ya udah aku nelfon dia, "Pak, minta waktu dong mau ngobrol." Jadi kamu belajar sama dia kayak gitu. Step-stepnya apa sih? Terus waktu itu juga editornya tuh Mbak Dewi Alibasyah editornya. Tuh nelfon Mbak Dewi juga minta ketemuan. Biasanya apa sih step-stepnya ini segala macam, minta diajarin sama mereka. Terus waktu lagi itu tuh juga postnya tuh kebetulan masih di Australia kebanyakan film Indonesia. Aku nelfon ke Australia tuh dengan bahasa Inggris yang ala kadarnya ini. Tapi ya bertanya, maksudnya kalau misalnya kita ngerjain di sana, apa yang harus gue bawa nih? Materi-materi apa aja di sana, kita ngapain aja ya gitu. Jadi emang banyak bertanya. Dulu gimana tuh Ti? Waktu ke Australia didigitalisasi dulu atau tetap seluloid apa gimana dulu Ti? Dulu tuh biasanya kita digitalinnya di sini dulu ada namanya Jiwan. Baru dibawa ke sana. Iya. Jadi emang kita kerjanya sebenarnya digital. Jadi si film itu ditransfer dulu ke kaset. Baru kasetnya itu yang nanti di kaset ya teman-teman ya, kaset ya. Jadi biasanya tuh dulu selesai syuting, filmnya dikirim ke lab, ya kan, untuk buat diproses. Pitanya diproses. Nah,
hasilnya itu akan dikasih ke post house yang akan mendigitize itu menjadi kaset. Setelah itu kasetnya akan dibawa ke anak sound untuk dimeritin sama soundnya. Baru dari situ bisa dikasih ke editor offline. Kalau sekarang kan kita bisa langsung edit di tempat kalau dulu begitu berarti urutannya ya. Ke sound cukup panjang ya. Cukup panjang. Jadi pada saat selesai syuting juga besokannya tuh biasanya deg-degan akan ada telepon nggak ya dari lab. Karena ada masalah. Laporan, iya, karena kadang-kadang ada yang wah hari ini ternyata airnya kurang bersih, jadi ada bercak. Atau ini ada garis nih kayaknya rambut. Retake lagi. Retake nggak? Enggak sih. Sejauh ini sih yang pernah aku laluin nggak pernah retake. Cuman ya langsung panik tuh langsung ya mikirin ini berarti harus kayak gimana nih. Terparah pernah ternyata gambar nggak bisa dipakai gitu, pernah nggak? Alhamdulillah nggak sih ya. Jadi kalau gue lihat ya cara tekniknya itu mendidik kamu sama Lem dengan cara gitu. Ya akan dijeblosin sih sebenarnya kan kayak gitu. Belajar terus sendiri sini, belajar sendiri itu kayak sendiri aja gitu loh. Tapi sebenarnya kamu juga tergantung dari masing-masing orangnya itu. Dia ada nggak misalnya keberanian dan inisiatif untuk bertanya kepada yang ahli di departemen yang dikasih tanggung jawab itu gitu loh. Betul. Tapi seperti itu sebenarnya sampai detik ini juga masih aku lakuin sih Mas. Nah itu. Setiap saat pasti nelfon orang untuk ketemuan dong. Ini yang gue lakukan juga sih sebenarnya. Iya. Itu lo kalau jadi sekarang dengan produser abis mencolok sana mencolok sini sih udah pasti gak bakal bisa dikibulin sih. Itu maksud gue. Siapa yang bisa ngibulin dia? Dia tahu semuanya. Dia tahu semuanya dari A to Z, dia tahu semuanya. Kayak gitu. Gitu sih. No, masih lebih banyak yang aku tidak tahu dibanding yang aku tahu. Gitu. Akhirnya perjalanan dari kalian Nasira tadi sempat akhirnya resign di proyek terakhir 2005 Janji Joni. Quick Express itu nggak sempat Quick Express tapi itu sebagai freelance. Udah bukan in-house. Udah nggak di in-house. Nah, ini Hasian. Apa yang membuat kamu itu memilih menjadi freelance? Iya, setelah terikat ya. Setelah 5 tahun ya. Apa? Motivasi apa sih sebenarnya? Kalau waktu lagi itu sih sebenarnya yang paling aku ingat adalah aku ingin punya kebebasan untuk mengatur jadwal sendiri. Karena kalau in-house kan ya apapun kerjaan yang ada di PH itu harus kamu harus kerjakan. Yes. Gitu loh. Jadi aku pengen punya freedom itu. Aku bisa milih project walaupun posisiku bukan produser atau bukan apa, tapi at least bisa milih. Sama kalau lagi gue pengen liburan, gue lagi nggak mau kerja, bisa. Nah setelah dari Janji Joni, project kamu sebagai freelance apa? Project pertama? Project pertama itu jadi line produser film Belahan Jiwa, filmnya MVP Pictures. MVP Pictures ya, Mbak Sekar sutradaranya ya. Betul. Sementara waktu di Kaliana nggak sempet ditaruh di LP kan, pernah nggak? Sempat jadi LP tapi bukan untuk film, untuk variety show judulnya Ajang-Ajang, tayang di MTV. Itu pertama kali jadi line producer. Iya. Pas di Belahan Jiwa ini kan perdana freelance di PH yang biasanya PH besar di studio, tiba-tiba LP memimpin. Pasti beda dengan LP di ajang-ajang sama LP di film kan, dan juga timnya lebih gede kan, pemainnya tuh kayak elit semua tuh. Iya kan pada zaman itu ya. Kayak gitu. Gimana waktu itu Ti? Ya udah aja kita dicoba aja, jalanin aja sih. Anaknya pasrahan, jalanin aja. Tapi alhamdulillah sih, maksudnya pada saat itu juga dapet timnya tuh yang menyenangkan semuanya gitu loh. Jadi emang kerjanya juga nggak sendiri kan, kita bikin film juga teamwork ya, pasti ada orang lain. Tapi itu tawaran LP datang atau lu yang mencari Ti? Gue mau deh posisi LP. Waktu itu Bu Sekar yang nelfon, bilang, Ti aku lagi mau syuting nih sama MVP, mau nggak jadi LP-nya? Aku belum pernah sih Bu. Ibu percaya nggak nih gitu? Bisa lah kamu lah. Ya udah kalau ibu percaya, ayo aja aku sih. Dan akhirnya the story berlanjut, ya udah dari project ke project freelance terus-terusan. Betul. Nah, kamu tuh freelance sampai tahun berapa? Freelance sampai tahun 2011 apa 2012 ya. Habis itu sudah. Habis itu akhirnya memutuskan untuk buka rumah produksi bareng sama Bang Joko Anwar, sama satu lagi ada namanya Yuliana Balfas, dia produser, lebih banyak ngerjain iklan. Tapi dua entitas yang berbeda. Maksudnya dua company yang berbeda atau satu perusahaan namanya Logika Fantasi. Tahun berapa tuh Ti? 2012 ya kalau nggak salah.
Tapi memang waktu itu kita lebih banyak mengerjakan iklan atau film pendek atau web series untuk brand. Berarti 3 orang Bertiga, foundernya. betul. Iya. Ini cikal bakal Kamensi sebenarnya ya. Ya. Bisa dibilang Iya ya. sebenarnya. Betul. Nah yang pengen gue tanya ke kamu tuh Hasyan adalah kamu papan pertama kali ketemu Joko Anwar. Di Kaliana tahun 2002 itu. Janji Joni. Bukan. Bukan ya? Arisan. Biola Tak Berdawai. Biola Tak Berdawai ya. Dia nulis ya waktu itu ya. Bang Joko itu waktu Biola Tak Berdawai dia jadi Astrada 2, jadi script continuity, report, sama kalau nggak salah jadi publicistnya juga. Oke, mungkin sih. Dengerin publicist nih. Dulu gak heran, nanti kita akan bahas. Joko tuh di Arisan ada gak ya? Main ya? Arisan tuh dia sebagai penulis berdua sama Technia. Oh benar. Dia jadi Astrada satunya. Tapi ada cameo juga kalau nggak Ada salah cameo dia. kan? Kalau nggak salah. Kalau waktu di Arisan semua setengah krunya masuk sih Bagus. in frame. Kecuali Termasuk kau kalau juga, ada Pernah masuk ya. Iya. Arisan 1. Oke, gue Arisan cari 1. nanti. Ada, Wilsa juga ada. Ada semuanya ada. Ada Mas Arisan. Oh, itu ngurang-ngurangin ekstra emang. Iya. Bagus. Gua aja pernah jadi cameo juga di Arisan 2. Ya kan? Iya, diajak juga sama Tete. Nah, Hasyan, jadi waktu pertama kali ketemu dengan Bang Joko dengan Joko Anwar itu, kalian udah dapat chemistry atau berapa tahun kemudian kalian terkonek lagi atau gimana? Prosesnya? Kayaknya sih waktu pertama kali kenalan itu emang udah langsung nyambung. Oh gitu. Intinya akhirnya berteman tapi Betul. masing-masing. Tapi kan juga maksudnya waktu ketemu kan di Biola Tak Berdawai. Iya. Oke. Itu kalau secara jabatan aku tidak bersinggungan sama dia Iya. kan. Iya, Karena aku betul. ngurusin post. Iya. Cuman ketika waktu arisan kan dia udah ikutan dari nulis tuh. Iya. Oh, Jadi di kan sana- dia udah banyak di kantor. Di sana udah mulai berasa lah ya chemistry-nya ya kayak gitu. Oke. Gitu. Udah tuh emang udah temenan aja. Mulainya dari temenan sih kayaknya. Siapa yang akhirnya inisiasi duluan? Untuk menawarkan Kita bikin PH aja lah yuk gitu. dari kamu atau dari abang? Apa Kayaknya iseng-iseng barengan bertemuan barengan? Kayaknya barengan Nah deh, tapi lupa. gini, maksudnya pasti kan kalian punya keinginan untuk bikin sebuah perusahaan film ya, rumah produksi itu kan pasti sering ketemu, sering ngobrol, ya kan? Nah kemudian di titik mana kalian berdua ngerasa kayaknya ayo kita itu bekerja bareng as a partner kayak gitu loh. Sebenarnya kan kita berdua nggak tahu ya dari sisi Iya, abang ya. iya. Kalau aku merasanya memang dari film Kala kan itu yang pertama kali aku jadi line produsernya sama dia nih. Nah dari situ tuh tiap dia ngerjain apa aku selalu terlibat. Jadi memang kita udah ngerasa secara kerjaan tuh Jadi kita udah dia nyambung. selalu ngajak kamu lah kayak gitu ya. Betul. Kala 2006. Iya. Dan terus tuh Oh. sampai akhirnya memang 2011 kita kepikiran yang ini kita freelance terus. Mau nggak kita coba nih kita bikin perusahaan kita sendiri Iya, gitu iya, loh. iya. Jadi memang inisiatif dari kalian berdua lah ya untuk bikin seperti Iya. itu ya. Bertiga sama Uwi. Sama Uwi. Juliana iya. Balfas. Project pertama apa? Apa? Iklan-iklannya Unilever lah zaman dulu tuh. Terus layar lebar pertama. Kalau di Logika Fantasi tuh filmnya cuma 2 yang kita bikin. Apa? Which is yang pertama A Copy of My Mind iya. tahun 2014 sama Perempuan Tanah Jahanam itu tapi kita sebagai production service-nya Oke. tahun 2019. Pokoknya sebelum pandemi lah ya. Ya, ya. Oke. Pengabdi Setan 1 tuh lu malah sebagai Line producer. LP malah di situ ya. Iya, karena kan itu filmnya Rapi. Rapi Film kan. Cuman abang yang ini produsernya udah ada, produsernya Pak Gop. Iya. Tapi aku butuh kau nih, ayo kita bareng-bareng nih. Hasyan, kenapa pakai nama Logika Fantasi? Zaman dulu. Iya, pakai nama itu. Jadi nama rumah produksi kalian. Logika Fantasi. Dulu tuh kayaknya come up dengan nama itu tanpa pemikiran panjang sih. Logika, fantasi. Kita tuh mikirnya kan kita nih bikin film atau film pendek atau apapun. Kadang-kadang kita mau menyampaikan sebuah logika tapi dengan cara yang fantasi. Kayaknya gitu ya kali ya dulu ya bodoh-bodohannya. Iya, kayak gitu berpikirnya seperti itu. Terus pas yang logika fantasi, iya lucu tuh, yaudah itu aja. Emang nggak dipikirin Ya, mas. nama itu langsung di pick up aja lah kayak gitu ya. Terus biar gampang kita pendekkan menjadi Lo-Fi Flix. Oke. Jadi PT-nya Logika Fantasi tapi brandnya itu Lo-Fi. Lo-Fi. Iya. Catchy sih ya. Lalu kapan akhirnya memilih kita gantilah jadi Kamensi? Awalnya kapan tuh? Sebenarnya tuh pas sebelum pandemi. Oke. Karena memang
PH yang sebelumnya itu yang pertama memang lebih banyak mengerjakan iklan. Jadi memang orang-orang tuh lebih familiar dengan itu. Terus ini juga another alasan yang mungkin terdengar bodoh. Jadi kita tuh suka bercanda lo-fi flicks, lo-fi, low finance. Terus makin kesini kita makin ngerasa kok job-job kita budgetnya makin kecil ini ya. Kok kita makin nyusruk kayak gitu. Apa karena nama, apa karena berarti apa? namanya gak bawa cuan di, iya kan? Iya. Gak bawa cuan. Jadi memang waktu itu kita berpikir yang hi-fi harusnya tutup aja. Hi-fi. Iya. Jadi itu benar-benar ditutup ya? Tutup, kita close. Benar-benar kita close, kita memutuskan untuk memulai hidup baru. Dengan nama yang baru juga. Kenapa kepikiran nama Come and See? Nah, kebalikan dari lo-fi itu tadi kan. Come and See adalah memang again karena kita berpikir lo-fi flicks karena bercandaan kita low finance kejadian akhirnya kita mencari nama kebalikannya Come and See, sini dong datang lihat. Iya sih. Semoga juga jadi doa. Iya sih. Catchy sih namanya ya. Sejauh ini sih terbukti sih. Jadi di Come and See kamu berdua sama Bang Joko ya. Oke. Jadi Come and See secara brand Come and See project pertamanya adalah Pengabdi Setan tapi yang kedua. Oke. Lalu Siksa Kubur. Siksa Kubur sama series Joko Nightmare Anwar Nightmare and Daydream dan berikutnya Pengampungan di Bukit Duri. Dan ternyata nama itu memang membawa berkah ya. Mau bawa berkah atau bawa itu ya itu kan ini ya. Percaya nggak percaya tapi dua film kalian kan box office ya. Maksudnya Pengabdi Setan 2 dapat jumlah penonton waktu itu 4 juta ya? 4 juta sekian ya? 6 juta sekian, kemudian Siksa Kubur 4 juta ya. Nah gitu. Oh ketukar tadi 4 juta. 10 juta ditotalin tuh. Betul. Kan tadi gue udah bilang waktu offline. Dia total masih 10 tinggal juta. Akan jadi PH pertama yang 3 in a row di atas 1 juta penonton. Iya. Terus seriesnya juga kan maksudnya juga viewersnya itu kalau dia ada angkanya udah pasti box office itu. Terus viewersnya juga tinggi banget karena nggak cuma di Indonesia aja tapi juga di worldwide juga kan. Kasihan kan gitu loh. Karena kan itu original Netflix kan original memang Netflix kayak gitu. Streaming global. Come and See tapi dikenalnya jadi secara tidak sengaja sebagai PH horor. Betul, makanya ini kan film kita yang berikutnya Pengampungan di Bukit Duri bukan horor. Ini juga yang kita mau keluar lagi dari itu. Mau keluar dari disebut horornya. Stigma seperti itulah kurang lebih kayak gitu. Karena memang kalau misalnya ditanya apakah kita ingin dikenal sebagai PH pembuat film horor, jawabannya tidak. Oke, kebetulan aja 2 berturut-turut kesannya jadi itu Iya. Ya padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir Joko Anwar Nightmare and Daydream juga nggak bisa dibilang horor sebenarnya kan gitu ya. Gitu. Berarti sebenarnya ya itu nggak mau. Come and See terbuka untuk segala macam genre ya nggak cuman horor kan. Iya dan itu bisa dilihat dari logo kita. Iya. Iya betul. Oke. Hasian. Kalau gue mau lihat ya, maksudnya Come and See sama kurang lebih ya sama Imaginary itu kan kurang lebih itu gue melihat itu kan ini adalah kalau mau dibilangnya emerging production house yang memang memberikan warna di industri film Indonesia. Ini gue ngomong berdua ini ya ke industri film Indonesia bahwa maksudnya film-film yang kalian produksi ternyata itu direspon dengan sangat baik sama masyarakat Indonesia gitu loh. Makanya maksudnya walaupun PH kalian baru tapi kuku kalian ini nancapnya udah dalam nih di industri film gitu loh dengan film-film yang maksudnya cukup fenomenal dan mendapatkan penonton yang cukup banyak. Nah, yang pengen aku nanya itu adalah pembagian job desk antara kamu sama abang itu seperti apa Bang Joko maksudnya? Sebenarnya kita kalau misalnya karena kalian sama-sama founder kan gitu kan di itu. Tapi maksudnya kita menjalankannya apalagi kalau misalnya kita udah masuk ke sebuah project ya kita menjalankan tugas sebagai abang sebagai sutradara ya berarti dia menjalankan tugas sebagai sutradara. Jadi lu ambil part yang aku sebagai produser ya aku mengerjakan pekerjaan produser. Tapi Come and See tidak selalu bisa aja kan Joko nggak selalu harus jadi sutradara kan. Betul. Bisa aja seperti kan? film yang ini nih yang lagi. Nah itu pembagi tugas kamu sama abang gimana? Aku sama abang sebagai produser dua-duanya tapi memang aku lebih yang manajemen logistik dan financing, dia lebih ke kreatif. Jadi kalau setiap kali produksi itu kalau lagi menteri keuangannya kamu lah ya kayak gitu ya. Kalau di Imaginary gimana dia? Persis, gue urusan business and marketing, Said
Ernest di kreatif gitu. Jadi misalkan contoh ini buat teman-teman juga biar tahu biar ada gambaran juga. Misalkan kan udah pasti kan misalnya Bang Joko, Ernest orang kreatif, pengennya gini. Kau berhitung ya kan segini. Ternyata memang nggak bisa gitu, nggak bisa. Jadi kalian kayak kau dulu ya akan ngomong ke Abang, nggak bisa Bang karena dengan ini untuk film ini bacanya cuma sekian kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Iya, haruslah. Dan biasanya tuh sutradara akan dengerin. Akan oke kayak itu atau gimana? Apakah akan pasti ada pembahasan yang panjang ya. Maksudnya dari kita juga kedua belah pihak. Betul. Aku yakin juga Dipa kan gitu. Pasti ada yang kita kompromis dari pihak kita maupun dari pihak sutradaranya. Tapi biasanya selalu ada win-winnya lah kurang lebih seperti itu ya. Pastinya akan ketemu lah solusinya. Pasti kita mencari middle ground. Iya selalu ada lah ya. Di juga gitu. Iya pasti kan nggak semua ujung-ujungnya. Gue tuh Meres benar-benar walaupun 70% di gue, 30% diserahkan juga ke gue. Jadi ibaratnya gue tetap ngasih saran nanya ke dia soal bisnis dan dia juga nanya 30% ke gue soal kreatif. Sebenarnya gitu. Biasanya ketika kita maju ke saudara udah berdua majunya. Udah ya kita deal keputusan bareng. Nih nggak bisa kreatifnya gini bongkar karena budget kalau lu gue approve semua skrip ini jadinya meledak kita gitu. Gitu. Gimana tapi biasanya kita kalau dari sisi gue biasanya ngasih solution nggak bukan nolak tapi gimana kalau gini kayaknya ini lebih most possible deh daripada memaksakan gitu. Itu yang kau lakukan juga lah selama itu ya Hasian. Intinya adalah sebelum kita ketemu dengan orang lain kita berdua harus satu suara. Satu suara dulu kan kayak gitu. Jangan sampai pas bertiga ketemu malah bentrok juga kan. Betul. Kalau mau berantem kita berdua aja. Jangan orang nggak usah tahu kayak gitu ya. Orang lain nggak usah tahu dan nggak perlu tahu kan kayak gitu. Iya. Tapi kalau balik ke waktu lu kecil, lu tapi udah mimpi belum akan bekerja di dunia film? Suka nonton film nggak tapi waktu kecil? Nonton film kalau diajak sama bukan yang orang rutin ke bioskop gitu ya. Betul. Kayak kita kan ingat episode sebelumnya sempat sama Mamat. Yang kerjaannya nonton film. Terus kayak penasaran sama orang ini apakah ya gue termasuk orang yang masa kecil sering diajak ke bioskop tapi bukan juga berarti setiap minggu selalu tapi paling nggak gue selalu ingat masa-masa nonton warkop nunggu sampai ending karena di ending selalu ada film warkop berikutnya tuh selalu ada di ending gitu. Setelah tulisan tertawalah sebelum tertawa itu dilarang gitu. Apakah lu sesering itu juga ke bioskop? Kayaknya enggak deh. Enggak. Kalau waktu kecil yang paling ingat itu justru lebih tertariknya ke musik. Mungkin karena musik juga lebih gampang ya karena kan zaman dulu kita tinggal beli kaset denger radio. Kalau mau nonton film kan harus pergi ke bioskop dulu atau harus sewa kalau ini kita ngomongin masa kecil-kecil banget atau masa apa nih atau sewa video kan zaman dulu sewa laserdisc enggak orang kaya dulu punya laserdisc deh kayaknya. Nah gue nyambung lagi yang Dipa tanya ke Hasian ke kamu ya Hasian waktu kamu memilih pekerjaan di film ya gitu dengan maksudnya dengan waktu itu kan kalau pekerjaan di film kan agak beda kalau kita bekerja di misalkan kamu jadi bisa di bank atau gimana orang tua kamu dua-duanya gimana? Apa tuh awalnya kamu bilang kamu kerja di film? Against. Dua-duanya lah. Maksud tahun 2000 perfilman Indonesia kan tidak seperti sekarang. Betul. Dalam satu tahun mungkin cuma ada satu judul. 2000 kan after ya 98 lah ya kondisinya kan. Terus bagaimana lu menyikapi itu? Muka ini aja sih, muka tambang aja karena emang tiap hari dimarahin. Tiap hari dimarahin, apalagi ketika syuting. Pulangnya malam kan? Pulangnya malam, terus kadang-kadang mobil jemputan jam 3 pagi udah nyampe kan di rumah. Ngomel lah ya orang tua ya. Ini kerja apa sih ke jam segitu? Pasti arahnya ke sana ya. Iya pasti arahnya ke sana. Pulang malam apa kau? Gitu kan? Gitu kan, iya benar. Kata Pak Hasibuan, mau jadi apa kau? Mau makan apa kau itu? Tapi kau diam aja. Jalanin aja pokoknya. Iya Pak. Nah sampai kapan akhirnya mereka kayak ngerasa ada kebanggaan sama kamu? Pas kapan itu? Kayaknya tahun 2008 ya. Itu mereka kau undang ke gala premier gitu atau gimana? Yang perubahan sikap mereka itu? Bapakku nggak pernah datang, tapi ibuku pernah datang. Cuman tahun 2008 itu tuh aku pertama kali jadi produser bikin film fiksi. Ketika fiksi menang di FFI. Nonton lah mereka kan? Nah, mereka nonton bareng nih karena aku juga waktu lagi itu tuh bapakku lagi sakit. Jadi aku nontonnya di rumah. Nonton TV di rumah nih bersama dia. Jadi dia tahu ini film yang Tia buat, Pak. Ketika akhirnya dapat beberapa
penghargaan kan dapat Piala Citra, di situ dia yang bisa juga kau ternyata ya. Bangga lah sama anakku gitu kan. Sejak saat itu baru mulai perubahannya mulai mereda. Oke. Orang tua kerja apa emang Ti zaman dulu Ti? Bokap tuh dokter di oil company. Ibu tuh dulunya penyiar radio RRI. Oke. Sebenarnya masih dekat dari ibu, masih mungkin lah. Kalau dari yang satu memang susah ya tiba-tiba dokter di oil suruh ngelihat film apa ini. Betul. Kalau penyiar RRI harusnya. Tapi kayaknya dia nggak kerja sampai malam. Karena kan untuk orang tua, apalagi melepas anak perempuannya pergi malam itu kan yang paling worrying. Lu berapa bersaudara Ti? 5. Lu anak ke? 4. Yang lain nggak ada yang di dunia entertainment? Nggak ada. Semuanya kerja kantoran. Iya. That's why. Tapi kayak kita semua juga siblings kita nggak ada di showbiz deh. Cuma kita aja kan. Iya, gue juga. Iya, gue juga sama. Ada satu enggak juga. Ada kan? Betul. Iya. Gue enggak. Ada gue 4-4-nya juga enggak kok. Lu dulu gimana? Pas kerja di dunia entertainment, nyokap lu against gak? Mereka kalau menurut gue itu mereka itu against, tapi mereka itu againstnya nggak kayak Tia langsung ini enggak. Jadi mereka cuma berpikir lo kerja apa sih gitu maksudnya. Gitu aja, lo kerja apa sih? Iya. Jadi gue jelasin ke mereka juga agak mudeng juga seperti apa gitu. Iya, betul. Kalau gue yang penting tiap bulan gue gajian gue kirim ke mereka. Oh, itu lebih penting gitu. memang. Lebih penting aja. ada yang masuk. Jadi artinya anak gue aman. Gitu betul, aja. Betul. Bener dia kerja berarti ya. Dia bener dia kerja, dia tiap bulan dia kirim kayak gitu loh. Kayak gitu aja sih. Gitu. Dengan lo sekarang membuat Kamensi Pictures, berarti kan Tia Hasibuan sudah melekat dengan Kamensi Pictures lah. Dan udah gak bisa freelance kan kayak gitu kan. Itu pertanyaan gue. Mungkin gak kalau ada orang yang minta tolong Tia, boleh dong produserin gue, tapi yang gak sama Kamensi Pictures berarti. Mungkin gak gitu? Gak bisa sih. Tidak bisa. Dia sense of belongingnya udah melekat sama diri dia kayak gitu. Iya, ini kan baik kita ya. Betul. Masa kita tinggalin walaupun cuma sesaat ya. Kecuali jadinya memang berpartner dengan Kamensi ya. Betul. Ya itu kan juga harus melewati kurasi yang panjang untuk akhirnya lu mau atau enggak gitu kan ikutan memproduce kan seperti itu. Karena kalau misalnya bekerja di luar Kamensi jatuhnya kan jadi maksudnya secara jadi kepecahkan. Aku punya tugas di Kamensi, aku terus nambah tugas di tempat bisa. lain. Sama kayak lu juga Dip, gak akan mungkin juga. Tiba-tiba Dip lu jadi produser gue dong, misalkan tiba-tiba bikin PH. Ya, tiba-tiba bikin PH gitu. Aku memang merasa kayaknya secara kapasitas gue nggak bisa deh kalau harus belah-belah badan gitu. Kak, kamu gue di satu sisi, kalau menurut gue juga itu juga lah, kalau gue lebih ke sense of belonging sih, karena apa? Kalian juga founder. Ya. Karena kan bukan nggak kerja gitu loh. Lo kan founder dari rumah produksi ini gitu loh maksudnya. Dan tugas kalian kan memastikan rumah produksi ini akan rutin berproduksi setiap tahunnya, menghasilkan film-film yang berkualitas dan insya Allah ya box office kan seperti itu kan. Ya kecuali mungkin short project ada gabungan dari beberapa produser sutradara bikin buat negara atau apa ya. Tapi kan tetap kalian bawa bendera masing-masing, kan? Betul. Kayak antologi ya kan kayak gitu. Betul. Tapi dari semua yang lu freelance ya, lu nggak pernah kepikiran jadi sutradara? Sebenarnya ini udah pernah dibahas sama Bang Joko. Jadi dikasih tantangan sama dia. Lo komen-komen mulu lo. Coba sekali-sekali lo jadi sutradaranya. Biar lo dengerin nih komen-komen orang ini ke lo. Kepikiran gak? Sebenarnya sempat kepikiran. Cuman aku ngerasa kayaknya terutama secara waktu ya. Karena kan maksudnya Kamensi sendiri juga ya baru 4 tahun. Karyanya baru 3 gitu loh. Kayaknya kayak belum jejak banget. Untuk aku lepas karena aku juga merasa kalau jadi sutradara apalagi pertama kali pasti masih panik-panik gimana gitu pasti jadi nggak kepegang nih ke handle nih Kamensinya jadi itu I put aside dulu. Jadi bucket list aja lah ya kayak gitu. Berarti mungkin tidak ada yang tidak mungkin. Gue sih mungkin dia akan awali dengan bikin short movie dulu, kita nggak tahu loh tahun depan total filmnya masuk. Betul. Karena kan dulu akhirnya kan mikirnya oke deh bang boleh nggak sutradaranya nanti dulu tapi aku nyoba nulis deh. Makanya akhirnya di Nightmares and Daydreams ada satu aja ya satu episode aku yang nulis. Dan kalau kita lihat Tia ya dia tuh cukup multi talenta loh. Ini gue pengen nanya juga sih. Kalau di FFI 2024 selamat ya buat kalian berdua ya karena film kalian kan dapat nominasi cukup banyak ya. Sisa Kubu dapat 17, Just the Dev dapat 11. Di salah satu itu Adevia di filmnya banyak banget ini tahun ini. Iya kan? 13 nominasi total. Kau yang banyak 17 nominasi. Nah, kalau di sana lagu original ya. Nah, itu kan ada 2 lagu yang kau tulis kan?
masuk nominasi. Berarti kan lu dia di nomine di satu kategori tapi dua ini kan dua lagu kan kayak gitu. Betul. Itu minat untuk menulis itu dari mana sih sebenarnya? Bikin lirik lah, kurang kan bikin lirik ya kau ya. Nah itu tadi yang udah aku bilang, sebenarnya kalau ditanya dari kecil tuh minatnya di mana? Di musik. Oke. Gitu, emang dari dulu tuh suka dengerin lagu, suka bikin lagu, walaupun nggak tahu lagunya bagus apa enggak, dari zaman dulu sampai sekarang selalu berproses. Cuman salah satu hal yang membuat aku akhirnya tetap di film juga karena aku ngerasa walaupun gue kerja di film, gue masih berhubungan dengan musik. Iya. Gue masih bisa bermusik. Tapi kamu mulai nulis itu kapan? Nulis lirik lagu gitu? Kalau nulis lirik lagu dari zaman dulu, dari zaman kecil. Kalau habis kena marah, ya kan? Nulis. Okay. Oh, jadi dia cara curhatnya itu kan orang kalau gua kan journaling, kalau dia bikin lirik lagu. Iya. Jangan-jangan ada dari dia dibikin sebenarnya udah banyak. Iya. Kalau kita butuh lagu ini deh, tentang ini. Oke, ada halaman sekian. Oke. Enggak. Kau berapa lama nulis lirik itu? Butuh waktu berapa lama? Cepet ya 2 menit lah. Cepat ya. Inspirasinya dari mana? Enggak, kalau nulis lagu tuh kalau kayaknya tergantung mood. Kalau emang lagi dapat ide tuh bisa dalam 30 menit udah selesai. Tapi kalau nggak dapat ide mau ditungguin lama Siksa juga. Kubur kan ada 2 lagu kau ya itu. Itu bisa lama nggak? Enggak. Cepet deh, itu kayaknya cepet deh. Cepet ya itu. Sehari lah. Bagus, nggak perlu lama. Ya nggak perlu nyari ini. Sehari dia nulis langsung masuk nominasi. Betul, orang dia lokasi sambil syuting, orang lain syuting. Dia nulis. Joko di depan syuting dia nulis lirik. Nih jadi nih kayak gitu. Ya. Kan lirik lagu loh. Iya, pendek. Kan loh. Iya loh, bukan skenario. Suruh kau nulis, gua nggak bisa nulis lirik lagu tuh, ya kan? Enggak, itu juga yang memudahkan adalah aku kan di situ hanya menulis lirik. Jadi, musiknya enggak. Jadi musiknya tuh udah jadi, baru dikasih ke aku, baru aku nulis lirik. Berarti nadanya udah ada sebenarnya. Iya, makanya itu yang bikin cepat. Ya kan bisa aja sebenarnya, kadang-kadang ada orang yang humming nada gitu. Ini produser selain dia, produser yang bisa nulis lirik juga kan Mbak Mira ya? Iya kan benar Mbak Mira ya. Mira Lesmana teman-teman. Betul. Ti, kalau pasti jadi ada yang lain sih sebenarnya. Iya. Kalau dicari sih ada sih harusnya. Pasti ada. Ti, sebagai produser salah satunya adalah yang paling krusial adalah membaca komen-komen di sosial media tentang film kita. Bisa negatif, bisa positif. Mau di skip juga susah, pasti lewat tuh kadang-kadang yang negatif ada aja. Gimana biasanya lu menghadapi itu, Ti? Memang lu catetin sebagai review atau gimana, Ti? Yang jelas tidak pernah dicatat, hanya dibaca kemudian kita bahas. Baper gak sih kalian berdua nih, gue sekalian juga sebagai produser, kalian baper gak sih baca komentar-komentar seperti itu? Gue sih lihat profilnya dulu. Gue suka lihat siapa sih, biasanya ngomongin apa sih. Kalau bentuknya telur kan jelas gue cuekin ya. Pas orangnya, wah orangnya bener nih, lihat dia suka biasa posting apa sih, itu gue biasanya jadi bahan review. Jangan-jangan bener. Kalau gue udah ketemu lebih dari satu komen yang sama, nah itu jadi concern tuh gue. Jangan-jangan bener gitu. Oh juga gitu. Sama sih. Karena kan kita biasanya kalau terutama kan pas filmnya rilis ya, komen-komen itu banyak. Kita pasti akan ingat sama komen-komen yang berulang nih. Betul. Ya kan? Betul. Itu biasanya kita bahas sih di kantor. Baca yang ini enggak. Iya. Apalagi kita punya partner yang sama, yang sama-sama kuat di sosmed ya. Baik Joko ataupun Ernest itu kan sangat, dia mungkin lebih dulu baca daripada kita kadang-kadang. Sangat powerful. Udah di-mention duluan bahkan dibanding produser ya. Kadang jadi mereka udah baca duluan gitu kan. Jadi gue sih pasti gue baca, gue lihat. Kalau bisa kita jadi bahan review, atau kadang-kadang kalau nggak perlu dibahas nggak gue bahas dulu. Apalagi misalnya baru hari pertama tayang, jangan nurunin mood, gue nggak usah bahas dulu. Ntar nunggu hari keberapa daripada moodnya semua nggak enak, biarin dulu deh gitu, baru. Kecuali kita bahas sih. Langsung bahas ya day per day kayak gitu ya. Gue pokoknya lihat dulu. Kalau emang perlu jangan dibahas dulu. Lihat impactnya lah. Kalau kayaknya kalau gue nggak bahas dulu nggak jadi impact deh. Misalnya sebenarnya kadang-kadang sama-sama gue sama Eros sudah tahu kita bahas kayak mana ya. Tar dulu deh, lihat dulu keadaan gitu. Betul, karena kadang-kadang kan terutama yang punya potensi menjadi besar, itu kan kita harus bikin mitigasi. Betul. Kan? Kalau yang kayak gitu jelas harus dilakukan. Iya, betul. Tapi kalau baper kayak jarang deh. Enggak ya, udah enggak bisa juga kalau baper terus. Maksudnya kan karena akan produksi terus ya kayak gitu. Iya, dan kalau udah kontras selalu ada betul, kayak gitu. Betul. Kita juga kan
kita juga sama gitu nonton film ada yang kita suka Iya, ada yang enggak. Iya, betul. Wajar lah. Ya paling deg-degan kalau misalnya ada misalnya ya, contoh yang gue pernah terjadi adalah ada typo di credit title. Tuh gue pernah tuh terjadi. Typo, aduh bener lagi credit title. Itu terganggu banget kalau kayak gitu-gitu ya. Iya, kadang-kadang satu huruf atau kan nggak enak. Iya. Masih sempat nggak? Ya udah Mas kita coba beresin, gue beresin minggu depannya. Cuman kan itu proses perlu waktu kan mengganti gitu. Dan biaya kan? Iya pasti. Lumayan itu. Iya kan? Itu ada yang mengganti semuanya. Betul, deliver semua, mengganti DCP semua gitu. Bertahap, kadang-kadang dilihat. Gitu. Nah, dengan perjalanan KMNC udah berapa nih? 4 tahun. 4 tahun. Apa sih dia mimpi KMNC yang pengen pokoknya 5 tahun lagi gue pengen bikin ini deh. Kayaknya nggak ada mimpi yang gimana-gimana ya. Kita pokoknya tujuan kita membuat KMNC adalah supaya kita bisa terus berkarya, bersuara, dan bisa membantu sedikit berkontribusi ke perfilman Indonesia. Salah satunya dengan cara mencari generasi baru, regenerasi kayak yang sekarang nih juga kita lagi kerja sama dua sutradara baru kan, yang masih muda kan. Gitu. Iya. Buat Tia Hasibuan ada sesuatu dari pribadi, pokoknya gue mau jadi pencipta lagu yang gini. Gue tambahin ya, gue lebih ini lagi. Tia itu sebenarnya selain dia bisa nulis lagu, dia bisa nyanyi juga sebenarnya. Dia bisa main musik juga. Ya kita tahu. Kalau teman-teman lihat IG-nya dia, orang Batak tuh pasti suaranya bagus. Makanya dia bisa nyanyi, dia bisa Dia bisa kamu ukulele kan, dia bisa main ukulele. Dia bisa masak juga. Bagus. Dulu sebelum ada KMNC kamu masih suka buka PO kamu waktu itu kan? Iya, jualan kerang. Jualan kerang di. Jangan lu ambil semua lah. Ini ambil semua sama dia. Nah, namanya juga inang-inang. Gitu. Untuk yang nyanyi, proyek pribadi, misalnya kau sendiri ada ini nggak? Ada cita-cita nggak? Pengen bikin single kayak gitu loh, atau bikin album kayak itu gitu. Sebagai Tia Hasibuan tuh. Sebagai Tia Hasibuan ya kayak gitu loh. Deep down sebenarnya ada. Tapi ya kita tunggu waktunya ya. Kayaknya akan kejadian nih. Berarti yang masih ditunggu. Kita catat ya. Tia sebagai sutradara, sebagai penyanyi. Betul, dua itu. Kita catat aja nanti. Sebenarnya kalau sebagai penyanyi tuh aku udah beberapa kali mengisi, tapi mungkin bukan untuk film yang aku buat. Bisa nggak kau spill? Iklan atau bisa nggak kau spill? Contohnya kayak film Virgo and the Sparkling itu aku ngisi beberapa lagu di situ. Jadi memang. Jadi kau nyanyi di sana. Nyanyi dan nulis liriknya. Kita coba nanti kita cari di Virgo tuh tayang di Disney ya. Disney. Menit ke berapa? Nggak ingat ya. Itu mereka yang minta atau kayak gimana sih? Karena kan memang aku lumayan deket sama tim Rooftop. Agina Rotama, Tony Merle, terutama Tony Merle-nya karena dia yang sering kebagian bikin songnya kan. Jadi emang Tony yang ngajak, bantuin dong. Gue lagi bikin ini nih lagunya kira-kira seperti ini. Tapi kau dibayar kan kalau kayak gitu-gitu kan? Bayar dong. Oke. Iya dong. Kan tetap dapat sambil di rumah PO kerang, dia nyanyi, dia juga. Ingat saya Hasibuan, inang-inang harus ada ini ya. Harus ada ininya. Iya. Gitu, gila. Tia, terima kasih banyak sudah mampir ke sini, sudah bercerita banyak hal. Seru banget loh. Terima sebagai produser yang multi talenta. Semoga KMNC Pictures melahirkan karya-karya yang luar biasa dan akan jadi PH pertama yang melahirkan minimal 1 juta penonton 3 in a row. Amin. Hat-trick judulnya kan gitu, hat-trick. Ya kan kalau dihitung Joko Anwar Nightmare Sendiri harusnya udah tuh. Cuman gak ada angkanya aja. Betul. Salam buat Joko Anwar, semoga lancar-lancar produksinya, lancar-lancar post pro-nya, semoga someday kita bisa berkolaborasi. Teman-teman yang udah nonton episode ke-185, terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 186. Terima kasih teman-teman.